Kisah nyata, seorang wanita karir berhenti dari pekerjaannya demi taat pada suami. Kisah nyata ini diceritakan dari seorang perempuan yang baru saja mengenalnya. Pada suatu ketika, saat sore hari itu sembari saya menunggu kedatangan teman yang akan menjemputku di masjid seusai asyar. Kulihat seseorang yang berpakaian rapi, berjilbab dan tertutup sedang duduk di samping masjid. Kelihatannya ia sedang menunggu seseorang juga. Aku mencoba menegurnya dan duduk di sampingnya, mengucapkan salam, sembari berkenalan. Dan akhirnya pembicaraan sampai pula pada pertanyaan itu. Mulailah ia bertanya padaku, "Uhti sudah menikah?" "Belum," jawabku datar. Kemudian wanita berjilbab panjang itu bertanya lagi, "Kenapa?" Pertanyaan yang hanya bisa ku jawab dengan senyuman. Ingin ku jawab karena masih hendak melanjutkan pendidikan, tapi rasanya itu bukan alasan. "Mbak menunggu siapa?" Aku mencoba bertanya. "Menunggu suami," jawabnya pendek. Aku melihat ke samping kirinya, sebuah tas laptop dan sebuah tas besar, yang tak bisa ku tebak apa isinya. Dalam hati bertanya-tanya, dari mana mbak ini? Sepertinya wanita karir. Akhirnya ku beranikan juga untuk bertanya, "Mbak kerja di mana?" Entah keyakinan apa yang membuatku demikian yakin jika mbak ini memang seorang wanita pekerja, padahal setahuku, akhwat-akhwat seperti ini kebanyakan hanya mengabdi sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah. 2 jam yang lalu saya resmi tidak bekerja lagi, jawabnya dengan wajah yang aneh menurutku, wajah yang bersinar dengan ketulusan hati. "Kenapa mbak?" tanyaku lagi. Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Karena inilah pintu awal yang bisa membuat kita lebih hormat pada suami," jawabnya tegas. Aku berpikir sejenak, apa hubungannya, heran. Lagi-lagi dia hanya tersenyum. "Uhti, boleh saya cerita sedikit?" "Boleh mbak," jawabku. Saya berharap ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita para wanita yang insya Allah hanya ingin didatangi oleh laki-laki yang baik-baik dan soleh saja. Saya bekerja di kantor, mungkin tak perlu saya sebutkan nama kantornya. Gaji saya 7 juta per bulan. Suami saya bekerja sebagai penjual roti bakar di pagi hari dan es cendol di siang hari. Kami menikah baru 3 bulan, dan kemarinlah untuk pertama kalinya saya menangis, karena merasa durhaka padanya. Kamu tahu kenapa? Waktu itu jam 7 malam saya baru pulang dari kantor, hari itu lembur. Biasanya sore jam 3 sudah pulang. Setibanya di rumah, mungkin hanya istirahat, yang terlintas di benak kami sebagai wanita karir. Saya akui saya sungguh capek sekali mbak. Dan kebetulan saat itu suami juga bilang jika dia masuk angin dan kepalanya pusing. Celakanya, rasa pusing itu juga menyerang saya. Berbeda dengan saya, suami saya hanya minta diambilkan air putih untuk minum, tapi saya malah berkata, "Abi, pusing nih, ambil sendirilah." Pusing membuat saya tertidur hingga lupa sholat Isya. Jam setengah 12 saya terbangun dan cepat-cepat sholat, alhamdulillah pusing pun telah hilang. Beranjak dari sajadah, saya melihat suami saya tidur dengan pulasnya. Menuju ke dapur, saya lihat semua piring sudah bersih tercuci. Siapa lagi yang mencucinya kalau bukan suami saya? Terlihat lagi semua baju kotor telah dicuci. Astagfirullah, kenapa Abi mengerjakan semua ini? Bukankah Abi juga pusing tadi malam? Saya segera masuk lagi ke kamar, berharap Abi sadar dan mau menjelaskannya, tapi rasanya Abi terlalu lelah, hingga tak sadar juga. Rasa iba mulai memenuhi jiwa saya pegang wajah suami saya itu, ya Allah, panas sekali pipinya, keningnya, Masya Allah, Abi demam, tinggi sekali panasnya.
Saya jadi teringat perkataan saya pada suami tadi. Hanya disuruh mengambilkan air putih saja saya membantahnya. Seketika, air mata ini menetes, karena telah melupakan hak-hak suami saya. Subhanallah, aku melihat Mbak ini cerita dengan semangatnya, membuat hati ini merinding. Dan kulihat juga ada tetesan air mata yang diusapnya. Ia melanjutkan ceritanya, kamu tahu berapa gaji suami saya Uhti? Sangat berbeda jauh dengan gaji saya. Gaji suami saya hanya sekitar 600 sampai 700 ribu per bulan. 1/10 dari gaji saya sebulan. Malam itu saya benar-benar merasa sangat durhaka pada suami saya. Dengan gaji yang saya miliki, saya merasa tak perlu meminta nafkah pada suami. Meskipun suami selalu memberikan hasil jualannya itu pada saya dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Setiap kali memberikan hasil jualannya, ia selalu berkata, Umi, ini ada titipan rezeki dari Allah. Diambil ya, buat keperluan kita. Dan tidak banyak jumlahnya, mudah-mudahan Umi ridho. Begitulah katanya. Saat itu saya baru merasakan begitu dalamnya kata-kata itu. Betapa harta ini membuat saya sombong dan durhaka pada nafkah yang diberikan suami saya, dan saya yakin hampir tidak ada wanita karir yang selamat dari fitnah ini. Alhamdulillah. Saya sekarang memutuskan untuk berhenti bekerja, mudah-mudahan dengan jalan ini, saya lebih bisa menghargai nafkah yang diberikan suami. Wanita itu sering begitu susah jika tanpa harta, dan karena harta juga, wanita sering lupa kodratnya. Lanjutnya lagi, beberapa hari yang lalu, saya berkunjung ke rumah orang tua, dan menceritakan niat saya ini. Saya sedih, karena orang tua, dan saudara-saudara saya justru tidak ada yang mendukung niat saya untuk berhenti bekerja. Sesuai dugaan saya, mereka malah membanding-bandingkan pekerjaan suami saya dengan yang lain. Aku masih terdiam bisu, mendengar keluh kesahnya. Kak, bukankah kita harus memikirkan masa depan? Kita kerja juga kan untuk anak-anak kita, Kak. Biaya hidup sekarang ini mahal. Begitu banyak orang yang butuh pekerjaan. Nah kakak malah pengen berhenti kerja. Suami kakak pun penghasilannya kurang. Mending kalau suami kakak pengusaha kaya, bolehlah kita santai-santai aja di rumah. Salah kakak juga sih, kalau mau jadi ibu rumah tangga, seharusnya nikah sama yang kaya sama dokter muda itu yang berniat melamar kakak duluan sebelum sama yang ini. Tapi kakak lebih milih nikah sama orang yang belum jelas pekerjaannya. Dari 4 orang anak bapak, cuma suami kakak yang tidak punya penghasilan tetap, dan yang paling buat kami kesal, sepertinya suami kakak itu lebih suka hidup seperti ini. Ditawarin kerja di bank oleh saudara sendiri yang ingin membantu pun tak mau, sampai heran aku, apa maunya suami kakak itu. Ceritanya kembali mengalir, menceritakan ucapan adik perempuannya saat dimintai pendapat. Mbak tahu, saya hanya bisa menangis saat itu. Saya menangis bukan karena apa yang dikatakan adik saya itu benar, demi Allah bukan karena itu. Tapi saya menangis karena imam saya sudah dipandang rendah olehnya. Bagaimana mungkin dia meremehkan setiap tetes keringat suami saya, padahal dengan tetesan keringat itu Allah memandangnya mulia. Bagaimana mungkin dia menghina orang yang senantiasa membangunkan saya untuk sujud di malam hari? Bagaimana mungkin dia menghina orang yang dengan kata-kata lembutnya selalu menenangkan hati saya? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu saya muliakan, ternyata begitu rendah di hadapannya hanya karena sebuah pekerjaan? Saya memutuskan berhenti bekerja, karena tak ingin melihat orang membanding-bandingkan gaji saya dengan gaji suami saya. Saya memutuskan berhenti bekerja juga untuk menghargai nafkah yang diberikan suami saya.
Saya juga memutuskan berhenti bekerja untuk memenuhi hak-hak suami saya. Saya berharap, dengan begitu saya tak lagi membantah perintah suami saya. Mudah-mudahan saya juga ridho atas besarnya nafkah itu. Saya bangga dengan pekerjaan suami saya Uhti, sangat bangga. Bahkan begitu menghormati pekerjaannya, karena tidak semua orang punya keberanian dengan pekerjaan seperti itu. Di saat kebanyakan orang lebih memilih jadi pengangguran daripada melakukan pekerjaan yang seperti itu. Tetapi suami saya, tak ada rasa malu baginya untuk menafkahi istri dengan nafkah yang halal. Itulah yang membuat saya begitu bangga pada suami saya. Suatu saat jika Uhti mendapatkan suami seperti suami saya, Uhti tak perlu malu untuk menceritakannya pekerjaan suami pada orang lain. Bukan masalah pekerjaannya Uhti, tapi masalah halalnya, berkahnya, dan kita memohon pada Allah. Semoga Allah menjauhkan suami kita dari rizki yang haram, ucapnya terakhir, sambil tersenyum manis padaku. Dan dia mengambil tas laptopnya, bergegas ingin meninggalkanku. Kulihat dari kejauhan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mendekat ke arah kami, wajahnya ditutupi kaca helm, meskipun tak ada niatku menatap mukanya. Sambil mengucapkan salam, wanita itu meninggalkanku. Wajah itu tenang sekali, wajah seorang istri yang begitu ridho. Ya Allah! Sekarang giliran aku yang menangis. Hari ini aku dapat pelajaran paling berkesan dalam hidupku. Pelajaran yang membuatku menghapus sosok pangeran kaya yang ada dalam benakku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar.